Set, girl. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Randa, Laudia, Devina, Deren, dan Radita. Di sini kami akan membahas tentang ekobudaya beserta ketiga materi yang telah diberikan. Sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk apa itu ekobudaya. Ekobudaya merupakan suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Ekobudaya berikut mencangkup beberapa hal, yaitu 1. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan dalam sistem sosial masyarakat yang berbeda dari cara hidup sosial yang sudah ada sebelumnya. Contohnya seperti perubahan sosial budaya yang pertama adalah bahasa. Perubahan sosial akan selalu berdampingan dengan proses globalisasi, sehingga budaya asing akan semakin dikenal luas oleh masyarakat. Dengan teknologi yang semakin canggih, membuat seseorang bisa melakukan komunikasi yang tak terbatas dengan negara lain. Saat ini, tak sedikit juga masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi bahasa daerah juga harus kita jaga dan lestarikan. Perubahan sosial selanjutnya adalah sistem kepercayaan. Sistem ini berkaitan dengan ajaran nenek moyang, sehingga akan lebih mistis dalam prakteknya. Namun, karena telah ada perubahan sosial yang juga selaras dengan perubahan kebudayaan, maka masyarakat sudah mampu memikirkan hal-hal dengan logika dalam kepercayaan tradisional tersebut. perubahan lingkungan terhadap perkembangan manusia. Manusia purba merupakan manusia yang hidup di masa praksara atau masa sebelum mengenal tulisan. Jika melihat ilustrasi atau fosil manusia purba, tentu akan terlihat tampilan fisik manusia purba berbeda dengan manusia saat ini. Misalnya, ada manusia purba yang mempunyai rambut lebat di sekujur tubuhnya. Ada pula manusia purba yang mempunyai rahang besar dan hidung pesek. Perbedaan manusia purba dengan manusia saat ini disebabkan proses evolusi yang dipengaruhi oleh lingkungan. Di masa praksara, kehidupan manusia sangat sederhana. Hal itu dibuktikan dari berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peralatannya. Fisik manusia akan selalu beradaptasi karena ketergantungannya dengan alam dan berbagai kegiatan yang dijalaninya. Misalnya, ketika manusia hidup di daerah pegunungan, tubuh mereka akan beradaptasi dengan udara dingin. Selain itu, kebiasaan bercocok tanam di daerah pegunungan juga membuat fisik manusia menjadi lebih kuat. Sementara itu, manusia yang tinggal di daerah pesisir akan memiliki tubuh yang tahan panas dan lebih kecil. Ketiga, perubahan manusia. Makhluk dapat dilihat sebagai ciptaan dan juga dianggap sebagai produk proses evolusi. Dari proses evolusi pandang naturalistik ini, melihat makhluk tertentu sebagai mata rantai proses evolusi. Semua yang ada dari awal, yang sederhana menuju tingkatan yang lebih tinggi. Rantai proses evolusi manusia pada zaman dahulu, manusia hanya memikirkan bahaya dan pentingnya untuk bertahan hidup. Contoh, berburu di hutan untuk mendapatkan makanan dan mencari sayuran yang bisa dimakan. Tidak ada listrik, internet, dan tempat tinggal yang layak. Mereka hanya mengandalkan semua dari alam yang bisa memenuhi kebutuhannya. Pada zaman sekarang, manusia mengandalkan kecanggihan yang ada pada listrik, internet, rumah yang layak, dan tidak susah lagi untuk bertahan hidup. Pada zaman modern sekarang, manusia mengandalkan kecanggihan yang ada listrik, internet, rumah yang layak, dan tidak susah lagi untuk bertahan hidup. Sayangnya, pada zaman modern ini, orang tua tidak membatasi anak remaja untuk bermain handphone, yang dapat menimbulkan kurangnya belajar, hanya fokus terhadap game yang ada di HP tersebut, dan terjerumus ke pergaulan yang salah. Seharusnya, gunakan kecanggihan di zaman sekarang untuk mencari informasi yang baik terhadap pendidikan.